Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Medan Mikir dalam acara podcast Pemikir Bicara. Hari ini kita akan membahas tentang tema peran universitas terhadap pembangunan Kota Medan. Di samping saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Indra, salah satu pimpinan di Universitas Al-Azhar Kota Medan. Pak Indra, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Apa ini kesibukannya Pak Indra? Alhamdulillah sekarang melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian pada masyarakat. Biasalah kalau orang kampus memang ya tridharma perguruan tinggi. Iya. Ku tengok agak muda ini Bang. Jadi panggil Bapak atau Abang ini? Lebih enak panggil Bang Indra aja. Bang Indra? Iya. Bang Indra atau Bang WR? Ya Bang Indra aja juga boleh, Bang WR juga nggak apa-apa, terserah lah. Oke. Bang Indra selaku Bang Indra selaku R3. Ya. Ini asri sangat ini kampus Bang. Alhamdulillah Bang. Apa kiatnya ini Bang kira-kira? Ya tentunya dari untuk menciptakan kampus yang sedemikian asri ini kan tidak bisa sebentar. Betul Bang. Tentunya pendiri universitas juga sudah memikirkan bagaimana kemudian memiliki kampus yang asri. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu ya mereka menanam pohon. Pohonnya sekarang sudah besar-besar. Alhamdulillah jadi kampus yang asri lah sekarang Universitas Al-Azhar ini. Boleh diceritakan sedikit ini Bang terkait kapan itu sih universitas ini berdiri gitu Bang? Jadi universitas ini Universitas Al-Azhar Medan ini berdiri di tahun 1986. 86 Bang ya? Ya, 86. Kemudian sekarang itu dia alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis dan kita punya 4 fakultas dan 8 prodi. 4 fakultas, 8 prodi. Fakultas dan 8 prodi. Fakultas hukum dengan prodi ilmu hukum, kemudian fakultas ekonomi ada 2 prodinya, prodi manajemen dan prodi akuntansi. Ya. Kemudian ada fakultas pertanian dengan prodi agroteknologi. Kemudian fakultas teknik ini yang agak banyak prodinya nih, ada 4. Oh, berarti teknik dia paling banyak. Ya, paling banyak dia ada 4. Ada prodi teknik sipil, Ya. kemudian prodi teknik industri, kemudian prodi teknik mesin, kemudian prodi teknik elektro. Nah, gitu. Jadi ada semuanya ada 4 fakultas dan 8 prodi. Dan alhamdulillah dari 86 sampai sekarang kita eksis dan melaksanakan proses pengajaran dan pengembangan, penelitian dan pengembangan dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kita melaksanakan tugas-tugas tridharma lah dari mulai tahun 86 sampai kemudian sampai dengan sekarang. Ini Bang, tahun 2002 ini kan Bang, ini kan pasca Covid. Ya. Ini kegiatan belajar mengajar di kampus gimana Bang? Sekarang dia sudah diperbolehkan kita melaksanakan perkuliahan luring. Tatap muka ya? Tatap muka ya. Jadi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita sudah dilakukan dengan tatap muka ya, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Ya. Kemarin disuruh berhenti, kita berhenti, dan alhamdulillah sampai sekarang itu kita tidak ada hal-hal yang menonjol lah berkenaan dengan kita melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, protokol kesehatan, kemudian kita laksanakan. Maka kemudian kegiatan-kegiatan kita dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak ada muncul di permukaan bahwa Al-Azhar itu menjadi klaster gitu. Ada. Alhamdulillah kita laksanakan sesuai dengan arahan pemerintah gitu. Oke Bang, jadi ini saat ini fasenya kampus ini ngapain Bang kira-kira? Sekarang lagi ini ya penerima mahasiswa baru. Kalau ditanya saya ya kan. Paten ini Bang bener. Kalau saya karena saya wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, tentu kesibukannya juga ya menerima mahasiswa baru. Boleh disampaikan juga ini Bang ke para pemikir bahwasanya Al-Azhar sedang penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira
Apa gitu kelebihan dari Universitas Al-Azhar Medan sehingga para pemikir percaya, atau para ibu-ibu yang nonton channel ini percaya bahwasanya Al-Azhar adalah salah satu kampus terbaik yang siap mendidik anak-anak. Itu boleh disampaikan. Oke, jadi kita Universitas Al-Azhar sudah membuka pendaftaran, ya, membuka pendaftaran mahasiswa baru. Di gelombang pertama itu di bulan Januari tahun ini 2022 kita udah buka. Januari sampai April itu gelombang pertama. Iya. Kemudian di gelombang kedua itu ada di bulan April sampai bulan Juni. Kemudian bulan Juli itu sampai bulan September itu di gelombang ketiga. Jadi udah jauh-jauh hari kita dari kemarin itu udah buka pendaftaran. Memang di gelombang pertama itu kemarin itu kita fokuskan untuk anak-anak yang mungkin tahun lalu dia belum kuliah. Oh, gitu Bang ya. Gitu. Tahun lalu dia belum kuliah, terus kemudian dia mau kuliah, mau daftar kemana, mungkin kampus belum ada belum ada buka. Kalau kita udah buka bulan 1 Bang. Bulan 1 udah curi start Bang ya. Curi start kita duluan kita begitu. Ya. Keunggulannya kira-kira ini Bang, keunggulan dari Al-Azhar biar para pemikir juga tahu bahwasanya, Al-Azhar paten juga rupanya gitu. Ya. Kenapa nggak dari dulu aku kesini kan gitu Bang? Iya kan? Jadi Al-Azhar itu seperti yang kita tahu bahwa kampusnya itu asri Bang. Asri. Banyak juga. Nggak banyak nyamuk Bang, hutan gini Bang. Enggak Bang. Jadi asri dia, pohonnya teduh, tempatnya tenang untuk belajar. Tentunya kan kalau kita belajar itu maunya tenang Bang. Iya Bang. Nah Al-Azhar menjawab itu. Jadi orang yang masuk ke kampus Al-Azhar itu udah adem duluan dia, pikirannya fresh. Kalau di luar sana dia macet-macetan, itu masuk Al-Azhar langsung fresh dia. Begini Bang ya, di jalan nih pening kan, tiba masuk kampus sejuk, jadi menerima ilmu pun gampang ya. Dapat oksigen dia langsung. Betul juga Bang ya. Dia rileks, kemudian dapat oksigen yang banyak, langsung dia fresh begitu. Jadi masuk ke sini, terus kemudian kita dididik, kita punya tenaga pendidik yang profesional di bidang ilmunya. Tentunya demikian. Baru kemudian suasana yang religi ya. Nah, jadi di sini itu maaf ini tidak ada yang berbusana yang kurang pas. Jadi busananya syar'i semua Bang ya? Kalaupun tidak syar'i kali, karena memang Universitas Al-Azhar ini kan nasional. Ada juga yang non muslim di sini Bang kan? Iya. Tapi tentunya kita sudah mendidik dari awal bahwa mereka juga harus bisa menyesuaikan. Ya, tapi nggak kita wajibkan pakai jilbab. Iya, yang penting sopan. Yang penting sopan begitu. Sehingga kemudian dia bisa nanti terbawa di lingkungan tempat dia ini. Gitu. Jadi para pemikir tahu juga bahwasanya Universitas Al-Azhar ini kampusnya paten. Patennya kayak mana? Ya kalau kita pening-pening dari luar masuk ke Al-Azhar sejuk. Nah, ketika udah belajar, udah sejuk, berarti kan menerima ilmu itu dia, Bang. Lancar Bang. Karena dia nggak bising Bang di luar. Iya, jauh dari keramaian. Artinya nggak kita lagi belajar ada orang ngebut naik kereta dengar gitu nggak Bang. Oke Bang, tadi kan Universitas Al-Azhar Medan memiliki 4 fakultas, 8 prodi. Kan gini Bang, realita hari ini kita di Sumatera Utara, di kota Medan sangat banyak kampus. Baik sekolah tinggi, universitas, institut dan yang lainnya lah gitu. Jadi banyak hari ini lulusan universitas dan sejenisnya itu selama setahun ribuan gitu Bang. Namun realita yang kita hadapi, kasihan kita lulusan itu nggak tahu mau kemana. Jadi jumlah lulusan universitas dengan lapangan kerja yang tersedia itu tidak seimbang Bang. Ini gimana pandangan Abang? Ya tentunya itu jadi PR dari perguruan tinggi ya. PR perguruan tinggi kemudian menciptakan lulusan-lulusan yang pertama dia mampu berkompetisi untuk merebut lapangan kerja itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya PR perguruan tinggi itu kemudian menciptakan lulusan-lulusan yang harusnya bisa menciptakan lapangan kerja.
begitu, punya jiwa entrepreneur, ya, punya jiwa yang kewirausahaan, sehingga kemudian ketika kita lepas itu, udah siap lah ya di siap lapangan. Udah siap dia Mau gitu. bersaing sama universitas bersaing, negeri, mau kemudian. universitas yang akreditasi Iya, A, siap lah Bang ya. Siap ya gitu. Jadi saya kira itu jadi PR bagi kita, bagaimana mendidik anak-anak ini, anak-anak didik kita itu siap di lapangan dia gitu. Satu lagi nih Bang, banyak juga ini kan moralitas generasi muda Iya. terjun bebas ke bawah. Iya. Kita bingung mau nyalahkan orang tua, Iya. mau nyalahkan pendidikannya. Jadi tidak ada kerjasama yang baik antara pihak pendidik dengan orang tua. Makanya kan, ya kita ingin Iya. atau ada nggak kiat khusus gitu Iya. dari Universitas Al-Azhar terkait kampus ini tidak hanya memberi pengetahuan, namun mendidik. Baik. Itu gimana Bang? Jadi begini ya, tentunya berbicara tentang moralitas itu, ya kan berbicara tentang bagaimana kemudian seseorang itu bisa menahan diri sehingga kemudian tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Betul. Tentu demikian. Nah, saya percaya bahwa yang bisa melakukan itu adalah agama. Oh, Ya, agama ya. Agama. Artinya yang bisa mendidik sehingga orang bisa terbentengi, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu adalah agama. Sehingga kemudian kalau berbicara berkenaan dengan itu, kita di sini ya bernuansa agama. iyalah. Begitu. Al-Azhar namanya. Wah, Jelas. dari nama aja udah agama Namanya sudah banget. jelas gitu. Kita Ya, masuk, pasti. kita tengok bajunya Ya, rapi-rapi. berjilbab semua. Tidak kita perkenankan kemudian dia berbusana tidak sesuai dengan syariat ya. Iya. Walaupun kemudian kita ini nasional ya. Artinya ada juga yang beragama Kristen atau di luar agama Islam yang ada di sini. Tapi tentunya dari cara kita mendidik anak-anak itu supaya kemudian dia bisa membenteng diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu dengan tetap mendorong dia supaya taat pada agama. Nah, di samping kemudian di lingkungannya itu diciptakan lingkungan-lingkungan yang bernuansa agama. Yang kedua, bahwa di kurikulum kita juga dia ada. Jadi kita agama itu sampai agama 4. Dari semester 1 sampai? Dari semester 1 sampai ke kalau nggak salah dia semester 6 gitulah. Tapi tentunya kita tetap di semester itu dia tetap disisupi oleh ilmu-ilmu agama. Berarti gitu. patennya Al-Azhar ini Bang, yang pertama begitu masuk udaranya sejuk. Udaranya sejuk. Pendidikan agamanya bagus. Kemudian satu lagi keilmuannya bisa diuji gitu Bang ya. Alhamdulillah. Paten juga ya. Alhamdulillah begitu. Jadi artinya bahwa ya kita melihat dan cara mendidik kita begitu. Artinya dari suasana. Karena kan kita tahu bahwa orang itu kan bisa bisa berubah dari lingkungannya. Lingkungannya udah nyaman, udah pas lah. Kalau lingkungannya sudah nyaman, kemudian dia tidak melihat hal-hal yang mungkin bisa dicontohnya bahwa dia merusak moralnya, begitu ya. Nah kan tentunya secara otomatis dia berubah. Setiap waktu sholat itu kita tetap dengar azan di sini Bang. Karena jadi masjid dekat Bang. Oh iya pula. Nah, gitu. Jadi setiap zuhur pasti azannya dengarnya kuat sampai ke telinga gitu. Wajib berhenti ya? Wajib berhenti Bang kita di Dan sini. berangkat langsung ke masjid. Berangkat ke masjid. Kalaupun tidak di masjid kita sediakan musola-musola untuk itu gitu. Ya kalau semua ke sana Bang nggak muat juga Iya kan. nggak maju. Memang begitu. Iya. Begitu. SD, SMP, SMA, Iya, SD, SMP, universitas SMA, kan. universitas. Full juga. Begitu dia. Oke Bang, ini kan menurut Abang nih selaku pimpinan, salah satu pimpinan lah kita bilang, sebagai Pak WR3 atau Bang WR3 paten ini. Bang WR3 juga boleh. Bang WR3. Iya. Apakah pendidikan yang hari ini kita anut atau kita anggap kurikulum lah, apakah sudah mampu menjawab tantangan zaman gitu Bang? Ya tentunya kan gini. Setiap kurikulum itu memang dikasih kebebasan kepada kita ya. Iya. Ya artinya tapi tentunya ada standarnya yang disampaikan atau disyaratkan oleh LDikti dan sistem pendidikan di undang-undang sistem pendidikan kita itu. Iya.
Jadi saya kira udah banyak kajian tentang apa-apa saja yang akan kita ajarkan atau bidang-bidang ilmu apa saja yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Itu udah banyak kajian tentang itu, dan tentunya itu di Kementerian Pendidikan sudah dikaji, di LD juga dikaji, begitu kan? Di kampus-kampus sudah dikaji. Tinggal sekarang penerapan saja, begitu menurut saya. Siapa yang mampu menerapkan, dan kemudian siapa yang bisa mendidik dalam suasana yang saya bilang tadi, bahwa kemudian orang juga harus tidak berpikir bahwa kualitas pengetahuan saja, tapi kualitas keimanan kira-kira gitu ya, juga harus ditanamkan begitu, sehingga kemudian dia menghasilkan lulusan-lulusan yang beriman dan bertakwa. Menurut kita begitu, Bang. Jadi ketika lulusan Al-Azhar nanti sudah secara keilmuan mumpuni, secara adabnya itu juga bagus, Bang. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Ini kan Universitas Al-Azhar Medan. Mahasiswanya dari seluruh Kota Medan, seluruh Sumatera Utara, dan ada bahkan yang dari luar provinsi. Luar provinsi ada. Luar negeri udah ada, Bang? Luar negeri belum. Itu kalau Universitas Al-Azhar Medan dengan Kairo sama itu? Namanya sama. Oh, namanya sama. Namanya sama. Cuman manajemennya beda ya? Manajemennya beda. Oke, Bang. Ini kan Universitas Al-Azhar Medan. Kira-kira gimana kolaborasi dengan pemerintah Kota Medan dalam pembangunan? Gini ya, kalau universitas dengan dengan pemerintah Kota Medan itu pembangunan mental ya pernah kita lakukan itu, bahwa MTQ itu pernah di Al-Azhar. Oh, tahun berapa, Bang? Tahun lalu masalah ya, tahun lalu ya. 2021 masalah ya. itu MTQ kita laksanakan di GOR Al-Azhar ya, di GOR urusan Al-Azhar itu. Jadi kita selalu bersinergi dengan pemerintah, khusus pemerintah Kota Medan, bagaimana kemudian pengembangan, kemudian kajian-kajian tentang solusi-solusi yang ditawarkan mungkin ya, solusi-solusi apa yang mungkin bisa kita tawarkan, khusus tentunya bagaimana kemudian kita menciptakan generasi-generasi penerus yang punya kemampuan yang bisa bersaing begitu ya, dengan anak-anak Medan yang memang punya prestasi di situ. Secara khusus ke Kota Medannya itu kerjasama dan segala macam itu mungkin kalau diceritakan kan terlalu panjang ya. Iya, itu Bang, yang pasti kan selalu bersinergi kan, Bang? Yang pasti kita selalu bersinergi, dan kemudian kita mendukung program-program apa yang dilakukan oleh Wali Kota Medan hari ini. Kalaupun kemudian kita diminta ya siap untuk kemudian melakukan mengkaji apa yang kemudian diminta oleh pemerintah Kota Medan. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang. Kemudian ini, Bang. Ini kan dari 1900 berapa tadi? 86. 1986. Universitas Al-Azhar didirikan. Otomatis kan udah banyak lulusannya. Banyak, Bang. Jadi lulusan terbaiknya kira-kira udah menyebar di seluruh Indonesia, Bang? Ya, kalau pertanian, kalau kita kan ada grup alumni ya. Alumni pasti ada. Ya, pasti ada ya. Kalau yang pertanian itu banyak mereka di Kalimantan, kemudian di Pekanbaru, di daerah-daerah perkebunan lah. Iya. Nah, kalau kemudian menduduki jabatan-jabatan strategis di sini ya, di Medan ini juga ada ya. Contohnya kan Bang Payung Harahap yang Ketua Bawaslu Medan itu alumni Al-Azhar ya? Al-Azhar begitu. Dan yang saya tahu karena saya ini kan bidang ilmunya hukum nih. Iya. Nah, dan anak-anak didik kita itu sudah banyak yang jadi advokat gitu. Jadi advokat, jadi gitulah. Berarti kan bisa juga gini, Bang, kan? Apakah sudah ada dalam kajian universitas bahwasanya ini kan seluruh alumni sudah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan bisa jadi kan banyak itu alumni-alumni yang memegang posisi strategis. Bisa jadi kan kayak pertanian, buat kerjasama dengan di Kalimantan atau di Sumatera mungkin ada nanti pimpinan ketika lulusan Universitas Al-Azhar yang pertanian
bisa langsung kerja di Ya. sana. Itu gimana, Bang? Iya, tentunya gitu ya. Karena kita ada ikatan alumni ikatan alumni Universitas Al Azhar itu khusus dia ikatan alumni agroteknologi gitu ya, pertanian itu. Mereka sangat care ya. Sangat care kepada adik-adiknya. Jadi apapun berkenaan dengan aktivitas yang dilakukan di perusahaannya, mulai dari mungkin ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada perekrutan-perekrutan itu di-share ya, di-share dan kemudian kita share ke alumni-alumni yang lain sehingga kemudian alumni-alumni bisa cepat dapat kerja. Ya itu makanya berarti kan Gitu. Ada komunikasi. ada sinergitas komunikasi ya. Ada komunikasi antara alumni dan adik-adik juniornya, kemudian alumni itu kemudian dia juga bertanggung jawab kepada kampusnya supaya kemudian kampusnya juga bisa berkembang pesat lah. Iya, mendapat kemudahan dan bisa berkembang gitu. Oke, Bang, ini kan tahun 2022. Ya. Bahkan kita sudah menjalani era Society 5.0. Iya. Itu bagaimana kesiapan kampus, Bang? Ya, tentunya gini ya. Ini kan 5.0 itu dia kan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan artificial intelligence. Yeah. Artinya artificial intelligence itu kan intelijen buatan yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kita Sehari-hari. ya, sehari-hari. Nah, tentunya menerima tantangan era ini, Iya. kita kan harus berbenah juga, ya. Berbenahnya di dua. Pertama, kemudian kita berbenah di infrastruktur, Iya. ya pelan-pelan lah. Mungkin kita benahi bagaimana kita kemudian mempergunakan artificial intelligence ini atau intelijen buatan ini ke anak-anak didik kita, ya. Supaya kemudian mereka dekat dengan ini, ya, dekat dengan ini. Atau yang kedua, ya kita harus menyiapkan SDM kita juga, ya. SDM kita itu ya tentunya dosen-dosen yang memang tidak gaptek begitulah. Harus tiap hari di-upgrade lah ya. Harus tiap hari di-upgrade, membuat pelatihan-pelatihan kepada dosen-dosen kita dan SDM kita supaya kemudian mereka bisa mendidik anak-anak anak-anak didik kita ini yang siap ketika kemudian kita lempar di era 5.0 itu. Mau dimanapun dia harus ready. Harus ready begitu. Dia harus familiar dengan artificial intelligence yang ada sekarang itu gitu. Atau intelijen buatan itu gitu. Tidak gagap teknologi dan lain sebagainya. Tidak gagap teknologi gitu. Terakhir, Bang. Ya. Ini tapi harus paten ini, Bang, Ya. terakhir ini. Ya. Jadi apa yang target jangka pendek dan jangka panjang Universitas Al Azhar ini, Bang? Target jangka pendeknya tentunya memperkenalkan universitas ini ke masyarakat lah ya. Artinya sebenarnya udah terkenal ya. Tapi kemudian kan kita lebih memperkenalkan lagi Universitas Al Azhar ini sehingga kemudian masyarakat itu percaya sama Universitas Al Azhar bahwa anaknya ketika dititipkan ke kita bisa mengurusnya dengan baik, kemudian menghasilkan menjadi generasi yang baik sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya. Itu target awalnya. Nah, target jangka panjangnya tentu kita mau jadi universitas yang punya ciri khas ya. Apa itu ciri khasnya? Ciri khasnya tentunya keislaman dan punya nilai-nilai keislaman setiap lulusannya. Nah, gitu ya. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu banyak yang harus kita lakukan, ya, banyak yang harus kita lakukan berkaitan dengan pencapaian misi tadi itu, misi dan visi tadi itu, ya gitu. Jadi kalau ditanya jangka panjangnya ya tentunya kita mau menjadi universitas yang besar lah, yang baik dan yang bisa dipercaya oleh masyarakat bahwa ketika anaknya dididik sesuai dengan harapan masyarakat begitu. Saya kira itu. Kira-kira, Bang, nambah satu fakultas lagi? Oh pasti, karena ini ya kita ini mungkin dalam waktu dekat mau dalam perencanaan untuk membuat
program pasca sarjana di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum akan mengadakan membuat prodi pasca sarjana. Dalam waktu dekat Bang ya? Mudah-mudahan ini dalam persiapan, doakan saja lancar supaya kemudian bisa terrealisasi. Amin. Ya. Terakhir ini Bang, Ya. penutup untuk para pemikir agar para pemikir juga tahu bahwasanya Universitas Al-Azhar itu siap untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa baru atau anak-anak orang tua, ibu-ibu yang mau mendaftarkan anaknya ke Al-Azhar, bahwasanya biar mereka tahu bahwasanya inilah kampus pilihan terbaik yang ada di Kota Medan. Boleh Bang disampaikan Bang? Ya, terima kasih kepada masyarakat, kepada pemikir. Tentunya kami Universitas Al-Azhar hadir di Kota Medan, siap untuk mendidik anak Bapak Ibu sekalian di kampus asri kami, kampus yang menurut kami pastinya berkompeten. Ya. Kami memiliki tenaga-tenaga pendidik yang profesional, yang baik dan mumpuni di bidangnya, di bidang ilmunya maksud saya. Kemudian juga kami siap dengan segala kemudahan yang kami berikan dan segala keunggulan yang kami punya untuk mendidik anak-anak dari Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu titipkan di Universitas Al-Azhar Medan. Kami sudah buka pendaftaran, terakhir pendaftaran di bulan September. Kami menunggu Bapak Ibu sekalian datang ke kampus kami, melihat secara langsung apa yang kami sampaikan ini. Tentunya kami berharap juga Bapak Ibu memiliki percaya kepada kami untuk mendidik anak Bapak Ibu supaya kami didik menjadi generasi muda yang baik, unggul dan bisa berkompetisi. Saya kira itu Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Mengganggu waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga Universitas Al-Azhar ke depan lebih baik dan lebih progres. Amin. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih para pemikir masih setia bersama channel Medan Mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.